Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah di hari yang cerah ini dan di suasana tempat yang sangat cantik, indah ya. Teman-teman bisa menebak ini ada di mana. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Yusdrian Triatman dan beberapa teman saya ya yang mengiring konten ini. Baiklah, di sini nih saya akan tanya-tanya tentang apa ya? Apa ada ide-ide dari Pak Asep atau Pak Mamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Asep Kusmawan ya. Ini kawan saya ya, Pak Muhammad Abdul Ajid ya. Di konten kali ini saya akan, kalau biasanya kan di konten itu kan wawancara ya. Nah, Pak Yus ini kan yang biasanya suka wawancara itu kan cerita ke teman-teman. Nah, sekarang terbalik ya, terbalik. Jadi ya, saya Pak Muhammad akan menanyakan cerita kehidupan Pak Yus lah ya. Nah, benar, kita obrak-abrik nih ya, sisi pribadinya Pak Yus ya. Oke, Pak Yus ya, saya ya boleh. Jadi sekarang saya yang biasa nanyanya, sekarang saya yang ditanya nih oleh berdua nih. Oh gitu ya. Balik kan biasanya Pak Yus yang pengen cari tahu. Oke, boleh silakan. Iya, benar ya. Oh, dia Pak Muhammad dulu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita tiga sejoli ini ya, tiga sejoli yang biasanya yang bertanya itu selalu Pak Yus ya, Pak Asep ya, selalu Pak Yus ya. Sekarang kita yang bertanya sama Pak Yus ya. Biasanya kan ini channelnya channel Pak Yus ya, Yuspot atau apa, Yusdian Podcast atau Yusdian Triatman lah ya. Ya, untuk pertanyaannya gini, untuk Pak Yus ini ya, yang Pak Yus ya, saya maaf aja kalau misalkan ada yang ini bukan singgungan ya, ini bukan singgungan. Pak Yus, itu kan ada seperti tanda ya di telinga sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Itu maksudnya gaul atau apa gitu? Itu dihitam-hitamkan gitu, itu dicat asli atau gimana itu, kayak gitu ya. Saya tanda kutip aja, bukan melecehkan Pak Yus atau apa, bukan maksud itu. Cuman saya pengen tahu aja, penasaran. Itu kan kita itu dari, saya udah di sini 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya di sini. Tapi saya tidak pernah menanyakan itu. Itu apa Pak Yus? Ya, benar. Tapi maaf ya, ini bukan masalah menyinggung atau melecehkan ya. Itu mohon jawabannya dari Pak Yus, jelaskan itu kenapa ya. Terima kasih. Pikiran saya, terima kasih ya kepada Pak Mamat yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Walaupun itu pertanyaan memang sih bukan nyinggung, takut nanti pundung, bukan nyikat nanti takut lompat ya. Terima kasih, memang alhamdulillah saya sejak lahir sudah diberikan sama Allah berbeda dengan yang lain, dalam arti bentuk warna fisik kali ya. Warna fisik badan itu kan ada yang sawo mateng, putih, coklat ya, kemudian apalah itu. Nah, saya mungkin kebagian ini ya, alhamdulillah putihnya ada, sawo matengnya ada, kemudian hitamnya juga ada ya. Kadang saya juga bingung ya, kok saya telinganya hitam ya. Ya kesini sih, mungkin waktu dulu mah waktu kecil bayi gitu ya enggak ini. Ketika perjalanan itu kehidupan ini sampai sekarang saya sudah menikah gitu ya, tapi alhamdulillah ada juga jodohnya gitu ya, walaupun penampilan saya gini pas-pasan. Jadi ini bukan gaul Pak Mamat ya, bukan gaul. Ini tuh memang saya, oh iya bagus, memang harus seperti itu. Kalau ada yang aneh-aneh tanya gitu, jangan ngomongin di belakang ya. Jadi memang saya ini
apa ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tuh telinga alhamdulillah normal. Cuma warna aja yang beda. Ya, kadang saya juga selama ada di sini saya suka memperhatikan apa ada yang sama gitu ya dengan saya yang telinganya warna hitam gitu. Siapa tahu saya lagi jalan-jalan kemana gitu, kadang saya suka malu juga kalau misalnya oh sama dia juga hitam di belah kanan. Tapi pernah saya dalam kehidupan saya waktu kapan dulu gitu ya, selintas ngelihatnya saya pernah ngeliat ada orang yang telinga hitamnya warna kiri. Cuma sekarang nggak ketemu lagi tuh di belah mana ya. Tapi alhamdulillah, jadi buat teman-teman semua nih yang memiliki tanda yang tandanya itu ada kelihatan gitu, baik di mata, di pipi, di kening atau dimanapun, ya memang rasa minder secara manusiawi itu ada ya selama perjalanan hidup gitu. Ih saya kok warnanya gini, ih saya kok ada tompelan. Kalau kita bertitik pusat kepada kelemahan kita, kekurangan kita, maka kita tidak akan bisa mengembangkan diri kita. Contoh aja seperti kita tampil di layar atau di depan layar kamera, tampil seperti ini pun pasti malu. Kenapa saya berbeda dengan yang lain? Pasti ditutupin, misalnya ada tompel, tutupin tompelnya ya sebisa mungkin gitu. Kemudian di setiap ada keramaian menutup diri. Kenapa? Karena merasa diri itu beda warnanya gitu, ada memiliki tanda ya. Padahal secara intimah ya sifat-sifat kemanusiaan ya sama, itu cuma beda casing doang. Jadi buat teman-teman nih, misalnya ada yang memiliki tompel di mata, di pipi, di kening, di jidat ya, tidak usah malu, kita syukuri aja. Kita jangan berfokus pada kelemahan kita, kekurangan kita, karena kalau kita berfokus pada kekurangan dan kelemahan kita, maka kita tidak bisa mengembangkan diri kita. Padahal sebenarnya manusia diberikan oleh Allah tuh diberikan akal dan nafsu ya. Mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan ini, teman-teman yang memiliki tanda dimanapun, ayo bangkit, maju. Atau memiliki cacat fisik, entah itu punten maaf, nggak punya kaki, nggak punya jari, atau jarinya ada yang lebih, ada yang 6, karena suka malu juga ya. Tetap kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan ke alam dunia ini masih bisa bernapas, melihat, mendengar. Saya juga alhamdulillah, walaupun telinga saya beda, saya masih mendengar dua-duanya normal. Ya, alhamdulillah. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali selama seumur hidup. Baru kali ini nih. Aduh, pertanyaannya menukik. Dan memang sih saya juga masih belajar ya. Kadang ada rasa lah ketika di saat berjumpa dengan yang lain, pasti yang lain juga akan bingung melihat saya. Ih, itu kok telinganya hitam, kenapa ya? Kenapa gitu. Ya, tapi saya tidak berfokus kepada kesitunya, kelemahan saya. Karena kalau saya berfokus kepada situ, yakinlah saya tidak akan bisa melangkah ke depan, tidak akan bisa terbang ke atas, tidak akan bisa tenggelam ke dasar laut ya. Tapi ayolah, kita biarkanlah kelemahan kita pada diri kita apa adanya, tapi kita gali sisi positif yang lainnya. Kalian bisa apa, kerjakan, bisa apa, kerjakan ya. Tetap semangat ya. Yang cacat atau yang lain pun kadang bisa, yang nggak punya kaki bisa berenang, kadang yang nggak punya tangan bisa menyopir mobil. Nah, kita yang anggotanya lengkap belum bisa apa-apa ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk mensyukuri apa yang ada pada badan kita ya. Mungkin itu aja Pak Mamat yang bisa saya berikan jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa nanya lagi. Nanya lagi, ini saya belum puas ya. belum puas ya. Ya, saya ya tadi apa yang dikatakan Pak Asep, mau diobrak-abrik semuanya katanya. Bukan obrak-abrik rumah, bukan obrak-abrik masalah, bukan masalah sih ya. Kehidupan, tentang kehidupan Payus lah. Kehidupan Payus ya. Ya mungkin tadi apa yang dikatakan Payus itu benar ya. Mungkin kita kembali lagi ke hakikat kita sebagai manusia ya. Ya, apa sih yang dicari ya, di dunia ini ya. Kita semuanya akan kembali lagi ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengalami kematian ya. Apa sih yang dicari di dunia ya? Hanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Pada intinya seperti itu ya. Saya mau bertanya lagi nih Pak Payus nih. Ya, pengalaman Payus di mana ya? Sewaktu kecil kan, kalau bayi itu belum tahu apa-apa ya, tapi semenjak misalkan sekolah dasar sampai SMP sampai SMA, nah
tanggapan Payus gimana? Adakah teman-teman Payus yang meledek atau apa, atau menyindir, atau istilahnya apa, mengejek tentang kekurangan atau fisik Payus yang sekarang sampai sekarang masih ada ya. Ini gimana? Oke, terima kasih Pak Mamat. Ini Pak Mamat pertanyaannya benar-benar luar biasa nih, sampai saya juga berpikir apalagi nih jawabannya ya. Tapi memang selama saya hidup di alam dunia ini ya, perjalanan dari bayi sampai sekarang, ketika SD, SMP ya, memang ada beberapa anak yang mengejek celi hidung. Waduh, celi hidung. Jadi aduh, saya sangat mengganggu, apalagi kalau ada anak kecil nih. Aduh, benar-benar itu kunaon celina hidung, itu kenapa? Waduh, kadang rasa manusiawi saya muncul otak. Aduh, saya jadi pundung lagi. Jadi tidak sempat mengembangkan sayap lagi, mengembangkan kreativitas lagi. Jadi mati kutu. Ya, tapi setelah sekarang sambil belajar juga ya. Ya, apa sih itu, dan memang kalau dibilang hidung, nah memang saya hidung. Kalau dibilang telinga hitam ya memang saya telinga hitam. Mau gimana lagi, emang mau dioperasi gitu, dicoklatin lagi, justru nanti jadi aneh ya. Sempat saya juga berpikir apa bisa ini dihilangin ya, saya coba hilangin, tapi asa gimana gitu kalau misalnya hilang. Kalau misalnya telinga saya biasa dari lahir hitam, satu lagi biasa, kemudian normal, asa gimana gitu ya. Jadi ada aja Pak Mat ya, kan karena setiap manusia itu memang ada yang baik ke kita, ada juga yang tidak nyaman dengan kita, mungkin karena sikap kita juga tidak menyamankan orang lain ya. Jadi ada Pak Mamat yang ngejek ya, tapi gimana lagi ya, segitulah mungkin sikap saya juga. Ketika diejek langsung pundung waktu saat itu ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, padahal cuma diejek, belum terluka, darahnya belum keluar ya. Ini namanya anak-anak ya, sekarang ledek-ledekan ya, besok main lagi ya. Sama seperti misalnya ada yang kepala botak panggil kepala botak, atau gigi ompong gitulah. Gimana? Tapi misalkan kan diejek kayak gitu, itu tanggapan orang tua. Misalkan suka, kalau anak kecil ya suka langsung, kalau ada yang ngejek suka dilari sama lapor ke orang tua. Itu pandangan orang tuanya gimana Pak? Ya mungkin kalau masalah diejek, karena yang ngejeknya juga nggak banyak ya, cuma beberapa orang ya, saya sih nggak lapor ya, biasa aja gitu, biasa aja saya pendam kepada diri saya sendiri gitu kan. Setelah itu nanti besoknya ya biasa lagi, main lagi. Tapi nanti di saat ada marah-marahnya baru pengejek-ngejek, seperti itu Pak Mamat ya. Jadi beginilah, kalau yang punya tanda ya pasti deh teman-teman juga pernah mengalami, kalau misalnya ada yang memiliki tanda, ketika kita berjumpa dengan orang baru, pasti kan orang baru itu akan melihat ke kita. Dari tatapan matanya pun sudah diketahui, pasti dia melihat sisi kekurangan kita. Itu kenapa ya? Ini kenapa ya? Apa itu kesambar petir? Apa itu kenapa? Nah seperti itu Pak Mamat ya. Pertanyaan Pak Mamat memang luar biasa dah. Pokoknya mantap buat Pak Mamat dah. Nanti kita tanya serang balik lagi nih. Serangan dari Pakistan kemana nih? Ya kalau kan untuk anak kecil biasanya kan ada yang orang tuanya kalau misalkan anaknya diledek atau apa suka marah kan, ada yang tua tidak marah. Itu sebaiknya gimana ya Pak Yus kalau kayak gitu? Sebagai ya menyikapinya, kalau Pak Yus kan udah mengalami sekarang menjadi ayah ya dari anak-anak Pak Yus ya, itu gimana Pak Yus tanggapan? Berarti dari sisi saya setelah ke orang tua gitu ya. Kalau saya setelah ke orang tua, mungkin karakter saya ini tidak gampang cepat menyalahkan orang lain. Saya pada dasarnya tidak menyalahkan orang lain dulu. Pada dasarnya saya mungkin ke anak saya dulu gitu ya, walau bagaimanapun. Karena kalau kita sama-sama nih, ada yang lapor, anak kita lapor ke kita, dia ini nakal gini-gini. Nah terus kan walaupun misalnya benar yang salah dia tuh ya, saya coba saya coba untuk tidak melihat kesalahan orang lain. Tetap kita, mungkin anak saya yang salah gitu kan. Karena kalau berpandangan oh iya anak saya benar, kemudian orang tua juga gitu, nanti bisa orang tuanya yang berantem. Nah jadi ya harus ada yang mengalah lah
ya, karena kalau misalnya sama-sama emosi, kadang anak kecil mah sekarang berantem besok udah sembuh lagi, cantelan lagi gini, cantelan pakai kelingking. Tapi orang tua ya kalau udah berantem dibawa sampai ke masa tua. Iya, kalau nggak akan selesai. Jadi kalau saya pribadi sih seperti itu ya, tidak untuk menyalahkan orang lain dulu, tapi ngelihat ke anak kita dulu aja gitu ya. Kecuali sih memang udah kondisinya yang berat gitu ya, memang udah banyak yang lihat atau gimana ya, kita secara baik-baik lah dan tahan emosi juga gitu ya, karena kan musuh yang paling nyata adalah di kita ini setan dan hawa nafsu ya, seperti itu Pak Mamat ya. Ya, tapi saya bingung dari tadi ini yang di sini belum ada yang nanya nih dari pinggir saya nih. Oke, kalau dari tanggapan mungkin orang lain ya. Nah, ini saya pengen tahu, sebelum Pak Yus punya keluarga nih sama pacar Pak Yus sekarang nih ya, yang udah jadi istri. Nah, sebelum ketika ketemu Pak Yus, ada nggak penasaran kayak kita nih nanya itu kenapa sih kupingnya, nah itu. Terus tanggapan dia setelah melihat kekurangan Pak Yus itu bagaimana gitu? Apakah dia mundur ataukah dia memang biasa aja gitu kan? Nah, seperti apa? Luar biasa nih Pak Asep nih, nanya tentang masalah jodoh. Justru itu Pak Asep, karena saya memiliki beda dengan yang lain, saya pun mensiasatinya saya lewat dunia maya, bukan dunia nyata. Jadi lewat suara dulu, telepon, udah kenalan ya, kita langsung melakukan pendekatan, sering telepon, dan setelah itu yang penting kan hatinya. Kalau hatinya sudah suka, dia akan melihat kita pun walaupun kita punya kekurangan pasti tidak akan dilihat. Benar nggak Pak Mamat? Ya iya, walaupun fisik kita seperti ini tapi kita sudah mengena ke hati dia sudah nyaman ya, si perempuan itu sudah nyaman, insya Allah. Karena yang dicari oleh perempuan itu kenyamanan. Walaupun ganteng sekarang ya, tapi tidak merasa nggak nyaman gitu kan. Apalagi gantengnya luar biasa, kalau jalan-jalan sama orang yang ganteng, si perempuan itu pasti banyak banyak irinya. Kenapa? Ketika lewat banyak perempuan yang memandang ke si laki-laki ini, itu ganteng amat ya, wah gitu deh. Iya, benar. Jadi kita syukuri apa aja yang ada Pak Asep ya. Bagi Pak Asep ini kan memang belum nikah ya, jadi memang perlu nanya-nanya nih kepada Pak Mamat atau kepada siapapun yang sudah pernah melakukan. Gimana? Jadi maksudnya gini, selama itu ada tanggapan nggak, misalnya pas dapat nanya-nanya nggak, penasaran nggak kayak kita nih nanya-nanya nih tentang kekurangan, nanya nggak? Ya alhamdulillah, saya kalau untuk masalah perempuan sih ya, untuk si perempuannya ya, alhamdulillah gitu, nggak nanya. Cuma saya juga mempersiapkan diri sih, memang saya apa adanya seperti ini gitu. Cuma saya untuk yang sekarang jadi istri ini, ketika saya sudah teleponan, pernah ngajak sekali-kali keluar, memperkenalkan kepada keluarga dan memberanikan diri saya datang ke orang tuanya gitu Pak Asep. Karena perempuan itu sangat senang, karena datang ke rumah orang tuanya, karena kita ini berarti benar-benar serius gitu, tidak main-main ya. Saya datang ke orang tuanya sambil saya ceritakan kondisi saya seperti ini Pak, gini. Jadi kan kalau kita udah datang ke orang tuanya, tinggal nunggu persetujuan orang tua. Memang saya pas ketika datang ke orang tua, kata orang tua saya tergantung anaknya ya, alhamdulillah anaknya juga suka, udah itu. Jadi kan kalau kita datang ke orang tua, kalau orang tuanya nggak suka ya udah kita cari yang lain Pak Asep. Jangan berlama-lama di situ, segera move on ya nggak Pak Mama? Iya, kalau kata orang tuanya udah nggak setuju ya sudah, kita cari yang lain. Masih banyak perempuan di luar sana yang menanti kedatangan seorang pria seperti Pak Asep. Iya Pak Asep, cok cari-cari. Makanya setiap ada keramaian, ketika Pak Asep melihat ada yang cantik nih, cocok dengan Pak Asep kriteria, langsung serang bikin siasat gitu, pura-pura nanya jam berapa ya teh. Nah buka obrolan ya Pak Mamat ya, teh jam berapa sekarang gitu. Atau kalau misalnya lagi di mana gitu ya, lagi nunggu angkot atau lagi mana, teh
Nah, bukan, atau misalnya bolehlah menjelajah di dunia maya, cuma harus pilih-pilih juga karena di dunia maya nggak semuanya nakal-nakal dan nggak semuanya baik-baik ya. Asal kita benar-benar kalau sudah kenalan, kita silaturahmi, kita lihat keluarganya datang langsung gitu Pak Asep. Nanti insya Allah lah mudah-mudahan itu mendekati kepada apa yang Pak Asep inginkan ya. Itu sih pengalaman saya, mungkin pengalaman setiap orang beda-beda ya cara mendekati seorang perempuan. Ya Pak Asep saya aja yang tampangnya kayak gini nih pas-pasan ada gitu yang suka, apalagi Pak Asep ganteng gitu kan, nggak ada kekurangan kan, secara johir batin tuh nggak ada kekurangan, nggak ada tanda-tanda, ganteng gini ya Pak Mamat ya. Dompet tebal coba. Jadi ayo Pak Asep maju mumpung masih muda. Tuh iya. Nah, so cari terserah Pak Asep di mana lah, mau di dunia maya kayak mau teman guru atau di teman kuliah, yang penting ada perjalanan ya, namanya perjalanan cinta pasti ada yang pasti namanya cinta itu ya, ada yang lurus, ada yang belok, ada yang jatuh, bangun lagi, cari lagi gitu Pak Asep. Jadi nggak ada tanggapan apa-apa ya dari istri ya, nggak ada ya. Alhamdulillah berarti bisa menerima Pak Is apa adanya gitu ya. Benar. Benar. Apalagi Pak Ya. Ayo, Pak Asep. Luar biasa ini pengalaman Pak Yus memberikan saran kepada saya yang masih belum berkeluarga ya. Jadi kalau misalnya mau udah ada jodohnya, kemudian kita ketemu nih sama cewek itu, langsung ketemu sama orang tuanya ya, benar benar. Serang orang tuanya langsung minta doa restu. Wah, benar ya. Oh pernah juga gini. Oh, ada Pak lagi. Asep ada lagi. Saya pernah janjian nih sama yang di dunia maya, dulu mah belum ada Facebook, dulu mah Friendster apa-apa gitu ya. Dia juga sama, nggak menampilkan wajahnya. Nah saat saya janjian sama perempuan itu, nah saya pakai jaket misalnya hitam, terus nanti saya WA ke dia, oh saya ini nih pakai jaket merah, kamu ada di mana? Misalnya ini saya depan Jambu 2. Oh gitu, kita lihat duluan perempuannya gitu. Kalau kira-kira wah nggak cocok, waduh kabur deh. Nah itulah kenakalan saya ya. Tapi kalau misalnya wah ini mah benar nih sesuai kriteria, baru langsung sampai. Tapi kalau misalnya wah nggak cocok, wah sudah deh saya kabur langsung deh, diblokir deh nomornya. Nah itu jangan ikutin ya, padahal mah harus tetap, nggak boleh, kasihan dianya udah nungguin. Saya pernah pengalaman kayak gitu Pak Asep dulu ya, janjiannya di sebuah di sebuah tempat gitu, cuma saya tidak langsung memberitahu alamat saya di mana, posisi saya gitu. Saya pengen dengar posisi dia dulu di mana supaya saya bisa lihat duluan, karena kalau udah lihat duluan wah tidak termasuk kriteria, sudah deh matiin HP langsung deh balik kanan. Ya iya kan, kita bebas selama masih istilahnya belum punya istri, kan kita bebas cari pilihan kan untuk mendamping hidup ini selamanya Pak Asep. Iya harus yang terbaik ya. Kalau ini dun lah, dandan kecantikan, din agama, dunianya, dunia nggak ada, kemudian juga misalnya cantik enggak, yang penting agamanya seiman kita Pak Asep. Seperti itu Pak Asep ya. Ya baik, mungkin itu saja ya yang bisa kita tanya-tanya seputar Pak Yus. Mungkin nanti untuk lebih dalamnya lagi barangkali nanti kita di episode selanjutnya ya di Yus Riyad Podcast ya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, terima kasih Pak Mamat. Ada kata-kata terakhir dari Pak Mamat? Oh udah ya. Oke baik, terima kasih. Jadi saya yang tanya-tanya nih, tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan di dalam tayangan ini kalau ada baiknya silakan ambil, kalau ada yang kurang baiknya jangan ditiru ya, karena ini sifatnya hiburan, tapi tetap kami mencoba memberikan yang terbaik, bisa diambil manfaatnya ya. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.